A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ayyuhal ulama'ul afadil wa ayyuhal hudurul kiram. Alhamdulillah. Kita awali dengan manjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dengan izin Allah kita dikumpulkan, kita diundang dan kita disatukan. Semoga ini menjadi saksi di hadapannya kelak nanti bahwa kita senantiasa istiqomah, berjuang di tengah himpitan, di tengah gegap gempita bagaimana ancaman-ancaman dakwah ketika dakwah ini kita sampaikan, terutama bagaimana tegaknya khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Para ulama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, COVID-19 atau virus corona ini adalah jundun min junudillah. Tentara-tentaranya Allah yang sengaja Allah turunkan memang untuk membungkam keangkuhan, kecongkahan manusia atas kekuasaan Allah. Di saat manusia merasa hebat, di saat manusia merasa jago, dan di saat manusia menegasikan Allah, maka saat itulah sejarah membuktikan Allah akan menghabisi keangkuhan itu dengan kekuasaannya. Bagaimana kita lihat kesombongan Fir'aun, kesombongan Raja Namrud, kesombongan Jalut, dan juga kesombongan semua penentang risalah dakwah Nabi dan Rasul. Semua Allah bungkam dengan kekuasaannya. Nah tentu ini pun juga sebagai reaksi ketika manusia merasa hebat dan Allah dengan mudah saja menurunkan satu virus yang tentu sangat kecil, bahkan juga tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Nah dengan demikian, maka sesungguhnya virus corona ini sebagai bahan evaluasi. Ketika di sana ada kesombongan, maka disitulah Allah ingin menunjukkan keesaannya. Ketika manusia sombong dengan ekonomi, ketika manusia sombong dengan kekuasaan, maka Allah mengutus virus ini sebagai ujian, sebagai evaluasi. Saat ini ketika nyawa dalam sistem kapitalisme, demokrasi sangat tidak dimuliakan. Bagaimana jika dibandingkan dengan Islam, satu nyawa itu betul-betul dijaga, bahkan juga ditimbang dengan bumi dan isinya pun juga tidak ada nilainya ketika nyawa itu melayang tanpa ada sebab yang sah dan syar'i. Namun ketika virus ini mencoba Allah turunkan, kemudian juga manusia tidak kembali bagaimana solusinya itu adalah dengan aturan syar'i, maka pada akhirnya adalah nyawa manusia melayang begitu saja. Nyawa manusia menjadi tidak penting, bahkan tidak bernilai dibandingkan dengan pesta demokrasi yang tentunya adalah memilih pemimpin dengan pemilu. Nah, maka dengan demikian, jika seandainya nyawa manusia tidak dianggap bernilai, padahal Islam sangat menjaga. Saking pentingnya dalam Islam, bahkan kalau sudah bicara nyawa, fala itsma alaih. Allah mengatakan, famanil turra ghaira bagin wala adin fala itsma alaih. Itu adalah puncak. Jadi kalimat dosa itu sudah tidak melekat kalau sudah mengancam nyawa, mengancam jiwa. Maka ayat tadi kalau diturunkan kepada kaidah fikihnya adalah la dororo wala diroro. Tidak boleh ada satupun yang akan mengancam jiwa, membahayakan pribadi dan juga mengancam orang lain. Nah dengan demikian maka bagaimana solusi Islam? Solusi Islam adalah setiap kali ada ancaman-ancaman yang akan menyebabkan nyawa melayang, maka itu harus senantiasa diantisipasi. Harus senantiasa dilawan, bahkan juga dijaga nyawa manusia. Tetapi nyawa dengan apa? Tentu dengan ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran ini kecuali sebagai obat,
dan untuk mengobati setiap penyakit-penyakit yang ada di muka bumi ini. Tentu apa? Quran menurunkan syariat Islam. Maka Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bentuk sayang dan cintanya Allah bukan hanya kepada manusia, bahkan alam semesta pun juga akan dijaga oleh aturan-aturan Islam. Hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzun nasl, hifdzul mal, itu adalah kaidah-kaidah yang Islam jadikan sebagai tujuan utama, yaitu menjaga kemuliaan. Nah, maka namun anehnya dalam sistem sekularisme, sistem demokrasi yang ada justru hari ini menyelesaikan COVID ini tidak dengan satu sistem atau juga satu kegagalan yang nyata. Kalau dalam Islam dikatakan tidak boleh menyelesaikan bahaya itu kecuali dengan sesuatu yang maslahat begitu. Kalau kaidahnya mengatakan bahwa kaidah yang mengatakan hari ini adalah justru kapitalisme ini adalah salah satu ancaman yang nyata. Jadi jika ingin menyelesaikan virus atau COVID-19 ini tidak dengan Islam, maka yang ada pasti adalah kegagalan dan kegagalan. Dan tentu ini efek dominonya adalah kita bisa saksikan hari ini bagaimana ekonomi kita ya semakin terpuruk, semakin nyungsep, bahkan juga resesi sudah ada di depan mata kita. Nah, inilah ketika ada masalah, ada musibah, tentu tidak kembali kepada jalan Islam. Padahal cukup Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa, yang taat sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan mendapatkan atau Allah akan berikan solusi jalan keluar atas segala masalah yang dihadapi oleh manusia. Namun lagi-lagi keangkuhan, kesombongan inilah yang menjadi penyebab Allah tidak senang dengan kekuasaan itu. Ayuhal ulama ul fadil, dengan demikian maka apa solusi? Solusinya adalah ketika hari ini musibah ini datang dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau kita yakin bahwa kita ini milik Allah, tentu adalah wa inna ilaihi. Solusinya adalah harus kembali dengan syariat, aturan yang telah Allah terapkan. Raji'un, kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam Islam adalah nanti ketika ada musibah ini, kembali Islam akan menyelesaikan dengan ajaran Islam. Bukan dengan kapitalisme, bukan dengan melayangkan nyawa begitu saja, tapi Islam akan menutup semua celah-celah itu dengan ekonomi sistem Islam. Di mana Islam akan menjadikan jaminan kesehatan, keamanan, itu adalah kewajiban negara. Dibandingkan hari ini, saat kondisi pandemi seperti ini, seakan-akan negara tidak ada di tengah-tengah rakyatnya. Negara tidak hadir ketika saat ini COVID menimpa atau juga ada di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan demikian maka ya solusi yang nyata, solusi yang bisa diandalkan dan fitrah manusia adalah kembali kepada Allah, maka solusinya adalah bagaimana Islam dalam naungan daulah khilafah itu akan menjadi solusi atas musibah COVID yang menimpa kepada umat manusia saat ini. Maka marilah kami sengaja menghimbau kepada para alim ulama agar sama-sama kita untuk mendakwahkan Islam sebagai solusi, bukan hanya sebatas retorika saja, tetapi Islam betul-betul diterapkan menjadi solusi dalam semua aspek kehidupan. Jangan sampai justru dengan adanya sertifikasi ini kita malah melemah, bahkan juga kita menjadi lemah di hadapan penguasa yang menakut-nakuti para alim ulama dengan deradikalisasi. Maka melalui momentum Multaqo saat ini, marilah kita tolak sertifikasi dai, alim ulama, sebagaimana Allah mengatakan, waddu lau tudhinu fayudhinun. Mudawanah itu adalah mulayanah. Jadi bagaimana dulu ya, ketika Rasulullah juga diajak, dibujuk supaya melunak. Bahkan Imam Mujahid dalam Ibnu Katsir mengatakan, waddu lau tarkanu ila alihatihim. Mereka menginginkan seandainya kita ini juga cenderung ya menyembah kepada ilah-ilah mereka. Ya, intinya adalah supaya kita mau dengan sertifikasi ini, ujungnya adalah kita menjadi lembek. Bahkan watatruku ma anta alaihi al-haq. Kalian meninggalkan proses perjuangan yang sedang kita perjuangkan. Nah, itulah yang mesti kita waspadai, jangan sampai kita mulayanah di hadapan siapa saja ketika menyampaikan dakwah tegaknya syariah dan khilafah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.